Perempuan bergaun putih, kakek duduk di teras rumahnya yang sederhana di tepi desa, menatap jauh ke arah jalan setapak yang membentang ke arah hutan bambu. Malam mulai turun, menyelimuti desa dalam kegelapan yang pekat. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Di kejauhan, suara jangkrik dan kodok menciptakan latar belakang yang menenangkan. Atau setidaknya begitulah bagi mereka yang belum tahu apa yang pernah terjadi di sini. Kakek menyalakan rokoknya, mengisapnya dalam-dalam, lalu mengembuskan asapnya perlahan. Mata tuanya berkaca-kaca saat ia mengingat malam itu. Malam ketika ketenangan desa ini diguncang oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sesuatu yang hingga kini menghantuinya dalam mimpi-mimpi buruk. Lebih dari 40 tahun yang lalu, kakek masih seorang pemuda tangguh yang sering bekerja hingga larut malam di sawah. Suatu malam, ia pulang lebih larut dari biasanya karena harus membantu tetangga memindahkan hasil panen. Jalanan desa sudah sepi, cahaya bulan menyelinap di antara dedaunan, menciptakan bayangan-bayangan ganjil di tanah. Saat itulah, dari kejauhan, kakek melihat sesuatu yang membuatnya berhenti melangkah. Di persimpangan jalan menuju hutan bambu, sosok-sosok putih berdiri berbaris. Ada 7 dari mereka, masing-masing terbungkus kain kafan yang lusuh. Mereka berdiri diam, menghadap ke arah jalan, seolah menunggu sesuatu. Kakek merasakan bulu kuduknya meremang, jantungnya berdetak lebih kencang. Namun, apa yang membuatnya benar-benar terpaku adalah sosok lain di tengah barisan itu. Seorang perempuan bergaun putih, gaun itu panjang, menjuntai hingga tanah. Rambutnya yang panjang dan hitam tergerai menutupi sebagian wajahnya. Dari kejauhan, kakek bisa melihat matanya yang tajam menatap lurus ke arahnya. Seolah-olah perempuan itu sedang mengawasi kakek. Kakek merasa kakinya membeku. Ia ingin lari, tapi tubuhnya menolak bergerak. Perempuan itu melangkah maju, diikuti oleh ketujuh pocong yang bergerak bersamaan. Suara kain kafan yang terseret di tanah menggema di telinga kakek, menciptakan ketakutan yang begitu nyata. Dalam sekejap, kakek membalikkan badan dan berlari sekuat tenaga. Ia tak menoleh, bahkan ketika ia mendengar suara tawa pelan dari arah belakang. Setelah malam itu, kakek jatuh sakit selama beberapa hari. Demam tinggi membuatnya mengigau, menyebut-nyebut tentang perempuan bergaun putih dan 7 pocong yang mengikutinya. Keluarganya membawa seorang dukun untuk mengobatinya. Dukun itu memperingatkan agar kakek tidak pernah kembali ke hutan bambu sendirian, terutama pada malam-malam tertentu ketika bulan purnama tergantung di langit. Namun, rasa penasaran kakek tak pernah benar-benar padam. Tahun-tahun berlalu, dan kakek mulai mengabaikan kenangan buruk itu, menganggapnya sebagai halusinasi akibat kelelahan. Tapi desas-desus tentang sosok perempuan bergaun putih terus beredar di desa. Beberapa penduduk melaporkan melihat sosok yang sama di tepi hutan bambu. Mereka sering mendengar suara tangisan lirih pada tengah malam, diikuti oleh bayangan pocong yang bergerak perlahan-lahan menuju rumah-rumah di pinggiran desa. Puncaknya terjadi ketika seorang pemuda desa menghilang tanpa jejak. Ia terakhir kali terlihat berjalan ke arah hutan bambu setelah bertengkar dengan orang tuanya. Pencarian selama berhari-hari tidak membuahkan hasil. Yang ditemukan hanyalah sandal miliknya, tergeletak di jalan tanah yang mengarah ke hutan. Suatu malam, kakek memutuskan untuk mencari tahu kebenaran di balik misteri ini. Ditemani oleh 2 sahabatnya, ia membawa obor dan berangkat ke hutan bambu. Mereka berjalan perlahan, mengikuti jalan setapak yang seolah memandu mereka lebih dalam ke kegelapan. Suara dedaunan yang bergesekan membuat mereka gelisah. Bayangan di antara pohon bambu tampak bergerak, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai. Akhirnya, mereka tiba di sebuah lapangan kecil di tengah hutan. Di sana, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan, sebuah makam tua yang dikelilingi oleh 7 batu nisan. Di tengah makam itu, berdiri patung perempuan yang mengenakan gaun putih. Patung itu tampak usang, dengan lumut yang menutupi sebagian tubuhnya. Namun, ekspresi wajahnya begitu hidup, seolah-olah sedang mengawasi mereka. Kakek merasakan lututnya melemas. Ia tahu bahwa inilah sosok yang pernah dilihatnya malam itu. Salah satu temannya mencoba mendekati patung itu, tapi sebelum ia sempat menyentuhnya, angin kencang berhembus. Suara tangisan lirih terdengar, diikuti oleh bayangan putih yang muncul dari balik pepohonan. 7 pocong melompat keluar, mengepung mereka. Kakek dan teman-temannya berlari sekuat tenaga, meninggalkan obor yang terjatuh di tanah. Mereka tak berhenti hingga mencapai desa. Setelah kejadian itu, kakek mencoba mencari tahu lebih dalam tentang makam tersebut. Ia menemukan cerita lama tentang seorang perempuan yang bunuh diri di hutan bambu karena dituduh sebagai penyihir. Ia dikuburkan tanpa ritual yang layak, bersama dengan 7 pengikutnya yang diduga terlibat dalam ilmu hitam. Desa mempercayai bahwa arwah perempuan itu dan 7 pengikutnya bangkit sebagai hukuman atas perlakuan mereka yang tidak manusiawi. Mereka menjadi penguasa di hutan bambu, mencari korban baru untuk menemani mereka. Malam ini, kakek menyelesaikan ceritanya. Cucunya yang sejak tadi mendengarkan dengan napas tertahan, menatap kakek dengan mata membelalak. "Kakek, perempuan itu masih ada di sana?" tanya cucunya pelan. Kakek hanya mengangguk. Ia menghisap rokoknya sekali lagi, lalu memandang ke arah hutan bambu yang kini tertutup kegelapan.
Mereka tidak pernah pergi, bisik kakek, dan mereka selalu mencari. Angin malam bertiup lebih kencang. Dari kejauhan, terdengar suara lirih seperti tawa perempuan. Bagaimana pendapat kalian? Apakah ada yang pernah mengalami kejadian mistis atau melihat penampakan secara langsung? Coba tulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya agar kalian menjadi orang pertama yang menyaksikan video terbaru kami. Terima kasih.